Wow, gila banget ini. Kabar mengejutkan pagi ini yang akan menguntungkan timnas Indonesia datang dari kubu lawan di laga selanjutnya yang akan digelar tanggal 10 September mendatang, yaitu Australia. Dikabarkan Australia yang saat ini sedang dalam mode kacau balau dan kondisi internal yang tidak harmonis akibat kekalahan memalukan di kandang oleh Bahrain di laga sebelumnya sedang mengalami tensi panas dan tim terancam bubar. Sumber dari dalam menyebutkan adanya perpecahan dan perbedaan pendapat yang sangat signifikan antara Kapten Timnas Australia Matt Ryan dengan pelatih mereka Graham Arnold bisa memicu keretakan dan kekompakan tim jadi dugaanku. Di sisi lain, Kapten Australia singgung pengaruh Belanda di skuad Timnas Indonesia. Begini katanya, "Auto meledak. Kabar sensasional bombastis datang dari negeri kanguru Timnas Australia yang menjadi lawan Indonesia di laga selanjutnya di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Media asing menyebutkan saat ini sedang ramai unjuk rasa yang dilakukan fans Australia menuntut Perdana Menteri mereka untuk segera bertindak memecat ketua federasi sepak bola mereka yang dianggap tidak becus dalam memilih pelatih timnas mereka Graham Arnold. Kerumunan massa fans Australia tersebut menuntut agar Graham Arnold yang saat ini sedang dalam tekanan hebat untuk mundur secepatnya dari kursi kepelatihan dalam waktu 1 kali 24 jam jadi keinginanku. Faktanya fans Australia ketar-ketir karena harus melawan King Indo di saat mental timnas mereka sedang buruk-buruknya, khawatir akan kena mode bantai-bantai dari King Indo. Begini kronologis lengkapnya. Alhamdulillah, kabar mengenai polemik hak gol yang tercipta di laga kontra Arab Saudi kemarin sah resmi milik winger gacor kita Wak Haji Ragnar Oratmangun. FIFA dan panitia penyelenggara resmi sepakat memberikan gol tersebut kepada Wak Haji dan sebagai permohonan maaf atas polemik tersebut FIFA dan pemerintahan Arab Saudi memberikan bonus yang sangat luar biasa sebesar 10 miliar rupiah dan bebas umroh sepuasnya seumur hidup jadi tuntutanku saat ini. Di sisi lain begini harapan dan kepercayaan diri yang tinggi dari Wak Haji dan skuad Timnas Indonesia dalam menghadapi Timnas Australia di GBK serta berdoa berkah umroh itu masih ada untuk memenangkan laga versus Australia dengan skor telak 3-0. Duh, gak tega lihatnya. Makanya jangan suka sesumbar sama King Indo coach, sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Kabar yang bikin syok datang dari Arab Saudi. Dikabarkan Pangeran Arab dan Federasi Sepak Bola Arab Saudi sudah kehabisan kesabaran terhadap pelatih mereka Roberto Mancini yang di laga pembuka dipermalukan oleh King Indo karena tidak bisa mengalahkan King Indo. Jadi prediksiku saat ini padahal mereka sudah all out dalam support tim dalam staf kepelatihannya, jadi dugaanku saat ini. Faktanya rumor pemecatan Roberto Mancini mulai mengemuka. Mantan pemain timnas komplain. Ini dia pemicunya. Gokil abis. Ini video akan bikin kamu ternganga seolah tak percaya. Kabar super fantastis datang dari negeri kincir angin Belanda dan klub raksasa negara tersebut AZ Alkmaar. Disebutkan salah satu pemain andalan mereka yang juga kakak dari pemain timnas Indonesia yang baru saja selesai dinaturalisasi, Eliano Reijnders. Siapa lagi kalau bukan Tijani Reijnders, dikabarkan sangat ngebet dan akan segera menyusul adiknya untuk membela timnas Indonesia dan menyelesaikan proses naturalisasi secepatnya sehingga bisa tersedia melawan Australia di babak kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga yang rencananya akan dihelat tanggal 10 September mendatang. Jadi doa terbesarku saat ini. Di sisi lain inilah pasangan kakak beradik yang membela timnas berbeda. Reijnders bersaudara jadi yang terbaru. Gacor! Lagi dan lagi para pemain grade A elite Eropa berbondong-bondong ingin memakai jersey Garuda di dada setelah timnas Indonesia viral dan secara mengejutkan mengangkangi timnas Arab Saudi di kandang mereka sendiri.
Yang terbaru ada Kylian Mbappe yang saat ini membela Real Madrid dan menjadi pemain dengan gaji tertinggi di dunia dikabarkan rela berganti kewarganegaraan dari Prancis menjadi ber-KTP Indonesia. Bahkan Mbappe tadi malam sudah terlihat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma menggunakan pesawat pribadinya langsung dijemput oleh tim PSSI dan segera menyelesaikan proses naturalisasinya, jadi doa dan harapanku ke depannya. Di sisi lain inilah kesamaan kisah Mads Hilgers dan timnas Indonesia dengan Kylian Mbappe plus Real Madrid yang akan bikin kamu tercengang. Begini detail lengkapnya. Cuma satu kata, speechless. Gak tahu lagi dah harus ngomong apa terhadap pengamat sepak bola yang satu ini. Bung Toel lagi-lagi bikin ulah dan bikin fans geram dan gregetan. Dikabarkan Bung Toel protes keras dan tidak suka dengan prestasi timnas Indonesia saat ini yang banyak dihuni oleh pemain naturalisasi dari Eropa. Akibat euforia fans timnas Indonesia yang saat ini sedang di atas angin, Bung Toel dikabarkan akan segera pindah kewarganegaraan ke Vietnam, jadi angan-anganku saat ini. Di sisi lain, jelang timnas Indonesia versus Australia, pengamat sepak bola nasional tekankan hal ini. Simak pernyataan lengkapnya. Wakakakakak mampus kau Nguyen. Akhirnya karma itu datang lebih cepat dari yang kau duga. Akibat sering nyinyir dan iri hati dengki akan kesuksesan timnas Indonesia di kancah internasional, timnas Vietnam alami karma dahsyat. Timnasnya dihajar Rusia tanpa ampun dan banyak pemainnya cedera serta federasinya terancam bubar akibat kantornya dibakar oleh fansnya sendiri. Jadi keinginanku saat ini, faktanya media Vietnam makin minder dan main iri hati dengki gara-gara timnas Indonesia rekrut Mads Hilgers. Begini responnya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Kapten Timnas Australia, Matteo Ryan menyinggung pengaruh Belanda di skuad Timnas Indonesia yang diperkuat Maarten Paes dan kolega jelang bentrok pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Matchday kedua grup C antara Timnas Indonesia versus Australia itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga nanti, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dipastikan membawa 26 pemain terbaiknya, termasuk 9 diantaranya pemain yang memiliki darah Belanda. Mulai dari Jay Itzes, Sandy Walsh, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Justin Hubner, hingga yang terbaru kiper FC Dallas, Maarten Paes. Aroma Belanda di Timnas Indonesia itu pun menjadi sorotan berbagai negara lawan termasuk Australia melalui kaptennya Matteo Ryan. Sang kiper AS Roma itu menilai skuad Timnas Indonesia dalam pandangannya memiliki kekuatan dalam hal teknis untuk memainkan sepak bola modern berkat pengaruh pemain berdarah Belanda. Kita tahu bahwa mereka adalah negara yang sangat teknis. Tentu saja mereka suka memainkan permainan sepak bola modern dan itu sangat bergantung pada teknis, kata Matteo Ryan, dikutip dari ANTARA Sabtu (7 September 2024. Setidaknya itulah pengamatan saya selama saya bermain sepak bola di Belanda, tambah mantan pemain AZ Alkmaar yang pernah berlaga di Liga Belanda itu. Karenanya Matteo Ryan enggan meremehkan Timnas Indonesia meski peringkat skuad Garuda selisihnya jauh 109 tangga di bawah negaranya. Kiper berusia 32 tahun itu bahkan menilai skuad Garuda yang diperkuat Maarten Paes DKK memiliki kualitas yang dapat mengalahkan timnya. Mengenai rasa hormat dari lawan, kami tahu bahwa mereka akan memiliki kualitas yang dapat merugikan kami jika kami tidak tampil dalam permainan kami dan kami tidak melakukannya, kata Ryan.
Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong bakal menghadapi Australia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga perdana, Timnas Indonesia berhasil bermain imbang saat menghadapi tuan rumah Arab Saudi pada Jumat dalam kurung 6 September 2024, kick-off pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tim Garuda datang sebagai tamu bermain di King Abdullah City Sports Stadium, Jeddah. Anak-anak asuh Shin Tae-yong langsung menekan dan berhasil mencetak gol pertama di menit 19 melalui Ragnar Oratmangoen. Ragnar Oratmangoen berhasil meliuk-liuk di kotak penalti Arab Saudi hingga membuka ruang untuk menendang dan berhasil menjebol gawang Arab Saudi. Arab Saudi yang diarsiteki oleh Roberto Mancini kemudian membalas gol sekaligus menyamakan kedudukan pada menit 45+3 melalui Musab Al-Juwair yang tendangannya deflect mengenai badan Calvin Verdonk. Anak asuh Roberto Mancini sejatinya memiliki peluang menambah gol melalui eksekusi penalti dari Salem Al-Dawsari. Namun Kapten Arab Saudi itu tendangannya mampu ditepis dengan baik oleh kiper naturalisasi terbaru Timnas Indonesia, Maarten Paes. Alhasil, hingga peluit babak kedua ditiup, hasil 1-1 untuk Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Pada pertandingan pertama, Australia menelan kekalahan 1-0 dari Bahrain. Dalam klasemen sementara grup, Jepang memimpin dengan 3 poin unggul jumlah gol, disusul oleh Bahrain dalam kurung 3 poin. Arab Saudi berbagi poin 1 dengan Indonesia di peringkat keempat. Bukan pertandingan yang mudah karena Timnas Indonesia telah meningkat begitu banyak selama beberapa tahun terakhir, ungkap fans Australia. Menyerah saja, sepak bola Australia benar-benar parah, ini yang terburuk yang pernah saya tonton, ungkap fans Australia. Socceroo Oz memainkan sepak bola paling membosankan dan tak bernyawa yang pernah ada, sangat menyedihkan, papar fans. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen optimis bisa mengalahkan Australia. Indonesia dan Australia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 10 September. Duel ini diprediksi akan semakin sengit karena skuad Garuda dalam tren positif. Di sisi lain, Australia baru saja tumbang melawan Bahrain. Dukungan penuh supporter tuan rumah diharapkan bisa semakin menambah motivasi kepada semua pemain Indonesia. Ragnar Oratmangoen menjelaskan ruang ganti timnas dalam kondisi positif. Semua pemain berambisi untuk bisa mendapatkan hasil terbaik saat melawan Australia. Mereka yakin bisa menang pada pertandingan tersebut. Selain itu, pasukan Shin Tae-yong siap memberikan segalanya di lapangan. Saya pikir kami sangat yakin bisa menang. Kami bermain di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar bagi kami. Kami sudah menunjukkan apa yang bisa dilakukan tim ini dalam laga melawan Arab Saudi. Kami sangat kuat sebagai sebuah tim. Jadi saya pikir kami percaya dan perlu memastikan bahwa kami akan mendapatkan poin, kata Ragnar Oratmangoen kepada bolasport.com dan kompas.com. Pemain FC Vedender ini melanjutkan bahwa skuad Garuda tidak boleh lengah. Kekalahan di laga sebelumnya membuat Socceroo Oz semakin berbahaya. Mereka akan berjuang keras demi kembali bersaing di papan klasemen. Bagi Indonesia tentu kemenangan akan menjadi modal penting untuk menatap laga selanjutnya. Apalagi tim-tim kuat sudah menunggu dan saling berebut tiket ke Piala Dunia. Ya, saya pikir mereka kalah karena gol di menit-menit terakhir. Tetapi kami tidak perlu terlalu fokus pada hal itu. Kami tahu Australia adalah lawan yang kuat dan kami harus memastikan diri siap menghadapi mereka. Seperti yang saya katakan diri memastikan mendapatkan poin, tutupnya. Roberto Mancini mulai mendapat desakan untuk dipecat usai gagal mengalahkan Timnas Indonesia pada Kamis dalam kurung 5/9/024.
Pasca kegagalan meraih poin penuh atas timnas Indonesia, mulai ada desakan untuk memecat pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini. Hal ini dikeluhkan beberapa pundit di Arab Saudi menyusul performa kurang meyakinkan The Green Falcons di laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Arab Saudi mengawali perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kurang maksimal saat ditahan imbang 1-1 oleh timnas Indonesia. Bahkan mereka tertinggal lebih dulu lewat gol dari Ragnar Oratmangoen pada menit ke-19. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini mengeluhkan minimnya menit bermain anak asuhnya di kompetisi domestik membuat para pemain kekurangan mental bertanding di level internasional. Sementara di sisi sebaliknya, Arab Saudi gencar mendatangkan pemain bintang dari Eropa sehingga klub-klub lokal lebih memilih memainkan mereka ketimbang pemain lokal. Pemain timnas Arab Saudi harus menjadi starter di klubnya, kata Mancini dalam konferensi pers pasca laga dilansir dari Ar-Riyadiyah. Permintaan untuk mempertimbangkan kembali Roberto Mancini sebagai pelatih timnas Arab Saudi datang dari ex-pemain timnas sendiri, Khaled Kahwaji. Memang sudah setahun Arab Saudi berada di bawah asuhan Mancini dan ia hanya menang 6 kali dalam 15 laga yang sudah dijalani. Mantan pemain timnas Arab Saudi lainnya Abdulaziz Al-Dawsari pun mengkritik taktik Mancini saat gagal mengalahkan Indonesia. Mungkin saat ini posisi Mancini sebagai juru taktik Arab Saudi masih aman, namun belum tentu saat laga selanjutnya ketika melawan Cina. Kini Mancini mesti menggaransi 3 poin bisa dibawa pulang dari Cina jika ingin mempertahankannya kursi pelatih. Eliano Reijnders tidak lama lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Gelandang berusia 23 tahun itu dikabarkan siap menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI. Pemain kelahiran Tampere, Finlandia itu sudah berada di Jakarta dan bertemu dengan Ketua PSSI Erick Thohir Jumat dalam kurung 6 September 2024. Selain Eliano Reijnders, Mads Hilgers juga ikut dalam pertemuan tersebut. Keduanya juga telah ikut berlatih dengan timnas Indonesia jelang menghadapi Australia pada matchday kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 10/9/2024 malam waktu Indonesia Barat. Namun Eliano dan Mas tak bisa tampil dalam pertandingan tersebut karena masih dalam proses naturalisasi. Eliano Reijnders memiliki latar belakang yang menarik. Pemain PEC Zwolle itu merupakan adik kandung dari Tijani Reijnders. Sang kakak kini membela klub ternama Italia AC Milan dan sekaligus andalan lini tengah timnas Belanda. Andai Eliano Reijnders resmi menjadi WNI, tentu akan menghadirkan cerita menarik dalam sepak bola Indonesia. Duo kakak beradik yang memilih memperkuat negara berbeda. Namun, kisah saudara kandung yang membela tim nasional berbeda sebenarnya bukan hal baru. Alias cukup sering terjadi di dunia si kulit bundar. Lantas siapa saja mereka? Thiago dan Rafinha. Bedanya, keduanya tidak berbaju tim nasional yang sama. Thiago memilih timnas Spanyol. Di sisi lain, Rafinha yang sempat memperkuat tim junior Spanyol berpindah haluan ke negara asal bapaknya, Brasil, Kevin dan Jerome. Namun, keputusan berbeda justru diambil Kevin. Dia lebih memilih membela negara leluhurnya, timnas Ghana. Adapun Jerome tetap berkostum timnas Jerman. Keduanya bahkan sempat saling bentrok di Piala Dunia 2014 Brasil. Inaki dan Nico. Hanya saja keduanya tidak di bawah naungan panji tim nasional yang sama. Sebab Inaki memilih membela timnas Ghana. Sementara itu sang adik Nico bergabung dengan timnas Spanyol dan belum lama ini sukses meraih gelar juara Euro 2024.
Pemain inti di tim kasta tertinggi Liga Belanda, Twente, Maes Hilgers, telah mengumumkan kesediaannya memperkuat timnas Indonesia. Maes Hilgers yang memiliki darah Manado dari sang ibu pun kini bakal menjalani proses naturalisasi. Jika merunut ke belakang, Maes Hilgers mungkin orang pertama yang diinginkan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk menjalani proses naturalisasi. Bahkan ketertarikan STY sudah ada sejak kali pertama ia menangani skuad Garuda pada tahun 2020. Maes Hilgers pernah menolak mentah-mentah keinginan timnas Indonesia. Namun kini situasinya berubah. Sangat menyenangkan telah ambil keputusan memperkuat Indonesia. Sudah lama saya ingin melakukan hal ini, tetapi keadaannya tidak memungkinkan, ucapnya seperti dikutip dari YouTube FC Twente. Fakta timnas Indonesia sudah lama menginginkan Maes Hilgers, tentu mengingatkan pecinta sepak bola tentang cerita perekrutan Real Madrid terhadap Kylian Mbappe. Kisah Mbappe dan Real Madrid. Ya, setiap kali bursa transfer dibuka, hampir selalu ada isu Kylian Mbappe bakal meninggalkan PSG dan gabung Real Madrid. Real Madrid memang merupakan klub idola Mbappe sejak kecil. Tidak heran mimpinya memang memperkuat Los Blancos. Bahkan diyakini Real Madrid sudah siap menyetor mahar 100 juta pound untuk merekrut Mbappe pada tahun 2022. Namun setelah berulang kali gagal, bursa transfer musim panas 2024 merupakan jadi momen kedatangan Mbappe ke Madrid. Ironisnya PSG harus kehilangan Mbappe dengan status gratisan karena kontraknya habis. Cerita Maes Hilgers dan Kylian Mbappe memang identik, sama-sama dibidik sejak lama. Kini keduanya akhirnya telah membuat keputusan penting. Timnas Indonesia memiliki modal cukup bagus jelang menjamu timnas Australia pada matchday kedua grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua tim berduel di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa (10 September 2024) malam waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, skuad Garuda berhasil mencuri 1 poin berharga dari markas Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat (6 September 2024) dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini berkesudahan dengan skor 1-1. Hasil ini membuat timnas Indonesia untuk sementara menempati peringkat keempat klasemen grup C dengan torehan 1 angka. Mereka punya angka yang sama dengan Arab Saudi di posisi ketiga. Permainan yang ditunjukkan timnas Indonesia di Jeddah beberapa hari lalu membuat banyak pihak terkagum-kagum. Memang mereka gagal meraup poin sempurna, tetapi mencuri poin di kandang lawan yang notabene langganan Piala Dunia jelas bukan pekerjaan yang mudah. Opini ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto. Arsitek asal Magelang, Jawa Tengah itu mengaku terpukau dengan performa J. Itzes Dekakat Erwan yang rela begadang menonton pertandingan tersebut seolah tak percaya permainan Garuda berkembang sangat pesat. Saya lihat timnas Indonesia sekarang benar-benar berubah dari sisi mentalitas. Tidak ada rasa canggung dan ragu dalam bermain melawan siapapun termasuk melawan Arab Saudi. Ujar Erwan Hendarwanto di Yogyakarta, Sabtu 7/9/2024 sore waktu Indonesia Barat. Semoga saat melawan Australia, timnas kita bisa mempertahankan atau meningkatkan lagi permainan mereka. Bermain di rumah sendiri peluang untuk meraih kemenangan terbuka lebar, tapi tetap harus waspada karena lawan kita adalah Australia, tim yang kuat, sambungnya. Timnas Indonesia kedatangan amunisi baru untuk menambah kekuatan tim di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menempati peringkat keempat dengan perolehan 1 poin usai menahan imbang Arab Saudi. Tentu sebuah kebanggaan bagi timnas Indonesia karena berhasil mengimbangi tim yang notabene levelnya berada di atas skuad Garuda.
Namun perjalanan timnas Indonesia masih panjang dalam kualifikasi Piala Dunia ini. Maka dari itu perlu tambahan kekuatan agar timnas Indonesia bisa meraih hasil positif menghadapi Jepang, Australia, dan juga Bahrain. Media Vietnam sendiri memuji timnas Indonesia yang berhasil memberikan kejutan besar dengan menahan imbang Arab Saudi. Dengan skuad pemain naturalisasi 9-11, timnas Indonesia membuat kejutan besar di laga pembuka babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menahan imbang Arab Saudi 1-1 di laga tandang. Tulis media Vietnam Soha. Hasil ini membuat Federasi Sepak Bola Indonesia semakin yakin dengan rencananya menambah lebih banyak bintang naturalisasi lanjutnya. Media Vietnam Soha menyoroti rencana PSSI untuk terus menambah pemain naturalisasi timnas Indonesia dan yang terbaru adalah Mas Hilgers. Nama terbaru yang siap bermain untuk tim Indonesia adalah gelandang Mas Hilgers. Lahir pada tahun 2001 di Belanda, Mas Hilgers memiliki ibu berkewarganegaraan Indonesia, tulis media Vietnam Soha. Pemain ini bermain untuk Twente klub kejuaraan nasional Belanda. Tingginya 1m85 dan pernah bermain untuk Belanda U21 lanjutnya. Mas Hilgers diperkirakan akan bergabung dengan timnas Indonesia pada sesi latihan Oktober mendatang. Media Vietnam menilai Mas Hilgers akan menjadi penambah kekuatan bagi timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Gelandang berusia 23 tahun itu dinilai bisa menjadi penguat berkualitas timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam Soha.